Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh walladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan, yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, Islam, semua yang sekarang kita rasakan, yaitu berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada siang hari ini. Adanya saya di sini dan membuat video ini untuk membuat UTS pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Yudi Irfan Daniel, Esos MAG. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Mutawakil Billah dengan NIM 1212020-165. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2E. Di sini saya akan membawakan materi tentang media dalam ilmu pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke pengertian, apa sih media dalam ilmu pendidikan Islam itu? Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jama dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Jadi media itu adalah suatu benda atau alat atau suatu perantara, suatu media yang menjadikan perantara atau pengantar untuk mengantar apa? Pesan atau barang, itu disebut media. Dengan singkat, media seringkali disebut alat pengajaran. Dan akhirnya, media atau alat-alat yang dipakai untuk memperoleh gambaran tentang taraf pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dan seringkali kata media ini disebut juga dengan alat pengajaran gitu. Contohnya media telepon, media laptop, media internet, dan seperti itu. Jadi alat media pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi dan benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, adanya media ini untuk mencapai suatu tujuan apa yang kita tuju, gitu. Makna media pendidikan bagi guru dan peserta didik. Dari beberapa pengertian yang tadi, yang di atas, maka sudah selayaknya media pendidikan sudah tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu belaka, baik guru untuk mengajar, tapi lebih sebagai penyalur pesan dan pemberi pesan. Misal guru, contohnya guru, penulis buku, prosedur, dan produser, dan sebagainya. Ke penerimanya siapa? Yaitu kalau guru ya penerimanya ya pasti siswa atau pelajar. Kalau penulis yang membuat buku, ya penerimanya ya orang-orang yang membaca buku. Nah itu tuh si guru buku produser itu disebutnya tuh sebagai media gitu. Sebagai pembawa pesan, media tidak hanya dapat digunakan oleh guru, tetapi lebih penting lagi dapat digunakan oleh siswa. Oleh karena itu, sebagai penyaji dan penyalur pesan dalam hal-hal tertentu, media dapat mewakili guru menyampaikan informasi secara teliti, jelas, dan menarik. Fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara baik
walau tanpa kehadiran guru secara fisik gitu. Contohnya bisa lewat YouTube. Nah, sekarang seperti di zaman yang milenial ini, kita tinggal berbicara aja depan laptop. Nah, nanti sisa siswa pelajar-pelajar itu bisa buka YouTube, mereka bisa belajar dengan YouTube gitu. Ya, dapat dipahami? Selanjutnya, fungsi media pendidikan agama Islam. Fungsi media pendidikan agama Islam ini apa sih? Kan penting untuk selalu diingat bahwa belajar merupakan proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang yang berlangsung seumur hidup. Sejak dia masih bayi sehingga ke liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan atau disebut kognitif dan keterampilan yang disebut psikomotor maupun menyangkau nilai-nilai dan sikap yang disebut afektif. Jadi, tujuan belajar itu adanya perubahan tingkah laku, maupun itu dalam kognitif, dalam pengetahuan, jadi kita bisa tahu lebih banyak, atau dalam psikomotor yang disebut keterampilan, gitu, maupun menyangkau nilai atau sikap-sikap kita, apakah sikap kita baik, apa yang kita lakukan itu baik. Nah, itu tuh sama-sama adalah proses belajar. Nah, fungsi media dalam pendidikan Islam ini apa? Banyak fungsinya. Karena di dalam Islam sendiri, di pengajaran Islam sendiri, banyak dari Al-Quran, di situ banyak contoh-contoh. Nah, kita juga bisa belajar dari situ. Gitu. Dan bentuk-bentuk dan jenis-jenis media pendidikan zaman masa kini, ada apa aja sih? Ada banyak. Yang pertama, bahan bacaan atau bahan cetakan. Nah, jadi apa yang kita baca atau enggak apa yang orang lain cetak dan kita baca akhirnya, dan itu pula salah satu bentuk media jenis pendidikan gitu. Salah satu jenis media pendidikan. Contohnya kayak buku novel atau enggak karya-karya ilmiah atau enggak sesuatu yang dicetak yang menjadi buku. Nah, itu tuh salah satu bacaan, itu tuh salah satu media pendidikan untuk di mana media pendidikan itu bisa menambah pengetahuan kita. Nah, seperti itu. Dan alat pendengar yang kedua. Yang kedua adalah alat pendengar. Alat pendengar tuh kayak gimana sih contohnya? Contohnya kayak HP. Nah, HP ini bisa menjadikan kita alat jenis media pendidikan gitu. Kita bisa Zoom di mana-mana, misalkan kalau kuliahnya masih offline atau enggak sekolahnya masih offline, kita bisa menggunakan HP buat Zoom, buat Google Meet, bertemu secara virtual bersama teman-teman. Dan atau enggak kita mendengarkan ceramah pakai MP3 bisa. Nah, itu tuh salah satu jenis media pendidikan yang di dalamnya bisa ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang pelajaran itu bisa mengubah sikap kita atau enggak bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, seperti itu. Dan yang ketiga, contoh-contoh kelakuan meliputi semua kelakuan guru yang dipertunjukkan untuk menjelaskan sesuatu ketika ia mengajar. Nah, ini bisa diambil dari kelakuan-kelakuan kita. Makanya tadi tujuan belajar itu salah satunya merubah sikap kita, mengubah pola pikir kita. Nah, untuk apa? Nah, ini juga bisa menjadi salah satu media. Misalkan guru sedang mengajarkan anaknya dengan baik, tenang, ya telaten. Nah, itu juga bisa menjadi jenis media pendidikan. Jadi kita tuh bersikap, wah, guru ini tuh baik. Nah, kita tuh bisa mengambil cara mengajar guru ini ketika nanti kita bisa mengajarkan orang lain. Nah, seperti itu. Dan bisa contohnya, misalkan guru lagi jalan di sekitar sekolah, melihat sampah diambil. Nah, itu tuh salah satu kelakuan guru yang dipertunjukkan oleh guru tersebut, dan kita bisa mengambil sikap gitu. Bisa mengambil apa yang positif yang dia lakukan, yang guru itu lakukan gitu. Yang keempat, media pendidikan yang bersumber dari masyarakat dan alam sekitar. Nah, bisa contohnya nih kayak gotong royong. Nah, gotong royong saling membantu. Nah, itu gotong royong itu salah satu media pendidikan juga. Di situ kita bisa mengambil sikap, bisa memahami cara
orang lain memecahkan suatu masalah gitu. Nah, medianya juga bisa dari media yang bersumber dari masyarakat dan alam sekitar. Jadi sekitar kita gitu. Kalau bisa misalkan kita renungi, kenapa sih kipas angin tuh bisa berputar kalau misalkan ada listrik? Nah, itu tuh bisa kita renungi dari alam sekitar kita gitu. Kenapa suatu gelas bisa menampung air di atasnya? Nah, itu tuh salah satu media yang disebutkan media pendidikan yang bersumber dari masyarakat dan alam sekitar gitu. Batas-batas penggunaan media pendidikan, dan media pendidikan ini juga ada batasnya. Contohnya kayak menggunakan internet, HP, laptop. Ya, itu tuh ada batasnya. Dalam pengajaran dalam Islam terdapat konsep-konsep di luar jangkauan indera dan bukan terbentuk dari hasil pengabstrakan akal budi manusia. Konsep-konsep itu berasal dari wahyu yang dibuat sebagai sebagian terbuka untuk diindrai dan buat sebagian lagi payah indera untuk menghampirinya. Bahkan terdapat hal-hal yang manusia tabu untuk memikirkannya, yaitu segala hal pengertian yang bersifat akhirat. Ini tuh contohnya kayak gimana sih maksudnya tuh? Contohnya tuh kalau kita tidak baik gitu dalam menggunakan media-media tersebut, nah, kita bisa saja melukai diri kita sendiri. Ya contohnya seperti pisau. Jika pisau kalian digunakan untuk memotong sayur, untuk memotong daging yang benar, itu bakal menjadi positif untuk diri kita. Akan tetapi sebaliknya, jika pisau itu dibuat untuk menusuk orang atau enggak untuk membunuh diri kita sendiri, itu tuh akan berdampak negatif buat diri kita sendiri. Begitu pula ketika kita menggunakan internet. Jika internet itu kita searching buat yang bagus-bagus, mencari ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Nah, internet itu bakal membantu diri kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kita mencari yang buruk-buruk, yaitu juga akan kembali kepada diri kita, tapi bukan positif yang kembali, tapi hanya buruk-buruknya saja. Begitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, pemaparan dari saya tentang ilmu media pendidikan Islam. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam, bila itu taufiq walhidayah, waridhu walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.